Setiap negeri punya wajah, tapi tak semua wajah pernah diceritakan. Inilah wajah negeri. Di sebuah kampung kecil bernama Sukadaya, Subang, Jawa Barat, pada 11 April 1971 lahirlah seorang anak bungsu dari 9 bersaudara. Ia diberi nama Dedi Mulyadi. Ayahnya adalah pensiunan tentara. Ibunya seorang ibu rumah tangga sekaligus relawan aktif Palang Merah Indonesia. Keluarga mereka hidup bersahaja namun penuh kasih. Di masa kecilnya, Dedi tak pernah akrab dengan kemewahan. Rumah mereka berdinding bambu, beratap seng. Tapi disitulah ia mengenal nilai tentang kebersamaan, kesetiaan, dan kerja keras. Setiap pagi, Dedi kecil berjalan kaki sejauh 3 hingga 5 kilometer untuk pergi sekolah. Sepatu hanya dipakai saat ujian. Selebihnya, ia biasa berjalan tanpa alas kaki. Namun, pendidikan adalah harga mati. Ia rajin belajar, suka membaca, dan tak pernah malu bertanya. Bukan karena ingin pintar saja, tapi karena ia ingin mengubah nasib. Tahun 1984, Dedi lulus dari SD Subakti, lanjut ke SMP Kalijati, lalu ke SMA Negeri Purwadadi. Ia tumbuh dalam masa sulit, rezim Orde Baru, ekonomi serba sempit. Tapi ia tetap melangkah. Ia aktif di organisasi remaja masjid, suka berpidato, dan perlahan mulai dikenal sebagai pemuda yang berani bersuara. Hidup di desa mengajarkan Dedi tentang realitas rakyat, tentang petani yang tak pernah cukup, tentang anak-anak yang berhenti sekolah, tentang harga-harga yang tak berpihak pada orang kecil. Masa kecil itu yang akan membentuknya menjadi pemimpin di kemudian hari. Dari kampung kecil di Subang, lahirlah pemuda yang kelak jadi pemimpin Jawa Barat. Kita sering menilai seseorang dari siapa dia sekarang, tapi jarang bertanya bagaimana ia sampai ke sana. Dan Dedi Mulyadi memulai semuanya dari titik paling bawah. Setiap langkah kecil bisa menjadi jejak sejarah. Ia tidak datang dengan pengawalan, ia datang dengan empati. Dedi Mulyadi bukan hanya dikenal sebagai mantan bupati atau anggota DPR. Ia dikenal sebagai pemimpin yang mau duduk di emperan, menyapa warga, dan memeluk derita mereka yang terpinggirkan. Dalam video ini, kita menyusuri sekelumit kisahnya, bukan soal jabatan, tapi tentang bagaimana seorang tokoh bisa menjadi teli bagi rakyat kecil. Bukan pujian yang kami cari, tapi inspirasi yang bisa membangkitkan kesadaran. Mari dengarkan, renungkan, dan sebarkan cerita ini. Karena wajah pemimpin yang sejati bukan ditentukan dari podium, tapi dari seberapa sering ia menyatu dengan rakyatnya.